Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Nah, perkenalkan saya Tamara Ainaya Mamonto. Saya akan menjelaskan materi kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran, mata pelajaran IPA, zat tunggal dan campuran. Nah, sebelum itu kita akan belajar tentang materi. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisi penyusunannya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunannya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Zat tunggal memiliki sifat tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana. Zat tunggal adalah zat yang tersusun dari suatu materi. Misalnya, air, kapur tulis, logam besi, dan kawat tembaga, garam, gula, emas 24 karat, oksigen, hidrogen, dan lain-lain. Udara yang kita hirup sehari-hari banyak mengandung oksigen yang merupakan zat tunggal. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Nah, unsur merupakan zat murni yang tidak dapat diuraikan menjadi zat sederhana yang melalui reaksi kimia. Contohnya, besi, oksigen, dan hidrogen. Sebagian besar unsur dapat ditemukan keberadaannya di alam, sedangkan sebagian lainnya merupakan unsur buatan yang ditemukan melalui percobaan. Berdasarkan sifat yang dimilikinya, unsur dapat dikelompokkan menjadi unsur logam dan non-logam. Sifat-sifat unsur logam: yang pertama, berwujud padat pada suhu kamar. Yang kedua, dapat menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, mengilap. Yang keempat, dapat ditempa dan dibentuk. Dan yang kelima, memiliki titik didih dan titik leleh yang tertinggi. Contohnya, besi, tembaga, emas, platina, dan raksa. Sifat-sifat unsur non-logam. Nah, unsur non-logam ada yang berwujud padat, cair, maupun gas. Yang pertama, tidak dapat menghantarkan arus listrik. Yang kedua, tidak mengilap. Yang ketiga, tidak dapat ditempa dan dibentuk. Yang keempat, memiliki titik didih dan tidak leleh yang rendah. Contohnya, karbon, oksigen, neon, nitrogen, dan hidrogen. Nah, selanjutnya ada lambang unsur. Lambang unsur untuk meringkaskan penulisan, maka setiap unsur diberi suatu lambang yang kita sebut lambang unsur atau lambang atom. Yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama Latin unsur yang bersangkutan dan ditulis dengan huruf besar. Yang kedua, unsur yang mempunyai huruf awal sama, lambangnya dibedakan dengan menambahkan suatu huruf lain dari nama unsur itu yang ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, nama unsurnya itu karbon, nama unsur Latin karbonium, lambangnya C. Nah, nama unsur kalsium, nama Latin calcium, lambang Ca. Nama unsur klorin, nama Latin chlorina, lambang Cl. Nama unsur tembaga, nama Latin cuprum, lambang Cu. Nama unsur kalium, nama Latin kalium, lambang K. Nama unsur perak, nama Latin argentum, lambang Ag. Kemudian senyawa. Senyawa merupakan
zat tunggal yang terdiri dari dua unsur atau lebih yang dapat diuraikan ke dalam bentuk yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Sebagian besar zat tunggal yang biasa kita temukan sehari-hari merupakan bentuk dari senyawa, seperti air atau H2O. Air merupakan suatu zat tunggal, namun demikian, air dapat diuraikan misalnya dengan arus listrik menjadi dua jenis zat tunggal yang baru, yaitu gas hidrogen dan gas oksigen. Dengan demikian, air dan gula merupakan suatu senyawa karena terdiri dari beberapa unsur. Nah, adik-adik sudah tahu kan apa itu materi, zat tunggal, dan campuran. Nah, selanjutnya adik-adik perhatikan video percobaan dari zat tunggal dan campuran. Nah, itulah materi yang sudah saya jelaskan. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Untuk lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.